warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prakarya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Zafiratma. Nama saya Nafisa Tias Nurabila. Nama saya Kisha Zakisaki. Nama saya Malaysia Naitosyana. Kelompok kami ingin mewawancarai seorang penanam tanaman hias yang sudah cukup berpengalaman. Oke, see you. Jenis tanaman hias apa yang Bapak tanam? Macam-macam, mulai dari bambu air, aglonema, terus namanya rumput paris, terus bahkan sampai anggur, melati Belanda, kaca piring ada, asoka Jepang juga ada, itu diantaranya. Kalau pengen buktinya nanti bisa lihat, itu salah satunya itu melati Belanda itu namanya. Sarana produksi apa yang Bapak gunakan? Sarana produksi kita adanya alat kemasan, yaitu semacam mixer, apa namanya, juicer ya. Nah itu kan, tapi itu bukan untuk dijual, hanya untuk buat sendiri saja. Kalau untuk jus itu termasuk produksi kan. Terus kalau di depan itu saya mengembangkan pupuk organik. Jadi dengan sama-sama organik dari dapur bekas buah-buahan, sayur-sayuran, ditambah dengan daun-daunan itu, nah, kita satu terus dicampur dengan M4 yang sudah dilarutkan, bisa dengan gula merah atau dengan apa itu namanya, kalau air cucian beras itu. Nah itu sana ditaruh di tong, namanya komposter untuk membuat kompos. Itu ada di depan sana. Teknik budidaya apa yang Bapak gunakan? Sekarang ini kalau budidayanya masih yang sayuran di atas, di atas ada sayuran, itu nanamnya dengan menanam biji ya, nanam sayur kacang panjang ya, kacang panjang. Terus kangkungnya membudidayakan dengan kalau beli dari tukang sayur. Nah itu kan dipotong tuh, nah nanti yang atas buat sayur, yang ada akarnya ditanam. Lumayan juga, pernah metik sekali dari situ. Nah, tapi rata-rata yang lain pengembangannya secara memilah ya, kan banyak semacam paris itu dipilah aja, ada yang di stek, tanaman di kuandu itu stek, merunduk juga, merunduk itu nanti dia ke tanah. Sedangkan model yang ini depan ini melatih air, dia nanti akan muncul dengan apa ini ya, adventif ya, dengan adventif itu. Nah itu dikembangkan. Menurut Bapak, kesulitan dalam budidaya tanaman hias itu apa aja? Ya, tanaman hias itu kadang dibilang sulit, ya tergantung ya. Ada yang sangat sulit. Saya mencoba anggrek sulit, belum berhasil sampai saat ini. Entah teknisnya bagaimana. Tapi ada juga yang sangat mudah, semacam rumput paris itu mudah, dan ini melati Belanda mudah. Salah satunya sudah ada yang diberikan kepada kakak Erin di rumahnya Belanda kan. Nah itu pengembangan dari sini juga. Nah, kalau kesulitan lainnya sebenarnya enggak juga ya, kayak setek
asoka itu kalau takut gagal banyak ya sudah nyeteknya ya banyak. Kemudian bagus di ponco gitu, ditudung gitu untuk mengurangi penguapan. Nah, paling kalau terlambat menyiram harusnya disiram, sementara kan tanahnya nggak terlalu banyak, ya kan? Kayak itu bisa layu kalau terlambat menyiram. Jadi relatif ya, kalau dibilang sulit ya tergantung niat. Kalau kita sungguh-sungguh ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau anggrek sampai sekarang belum berhasil. Alasan Bapak menanam jenis tanaman yang Bapak tanam ini itu kenapa? Memang pertama memang suka tanaman ya. Yang kedua memang untuk membuat teduh lingkungan sini kan kalau lagi sedang panas kan panas sekali. Juga alasan artistik atau keindahan, alasan keindahan kan jadi indah dipandang. Ada alasan lain ini termasuk bambu air ini salah satu alasan untuk situ sekaligus untuk menghalangi debu dan sampah yang berterbangan masuk ke rumah ini. Kan ini aja masih ada sampah yang masuk ke dalam. Tapi itu salah satunya untuk menanam ya keindahan. Dan itu juga anggur hiasan. Kalau sudah lihat di situ udah mulai berbuah, sudah ada seperti yang merah. Gitu. Hanya si alasannya, tapi kurang lebih itu. Cuma durian juga. Ya, suka. Walaupun memang ya kalau kurang waktu ya memang kurang terpelihara. Terima kasih Bapak dan kami bisa wawancarai. Terima kasih. Namanya bambu air, ini harusnya banyak air nih. Jangan ini namanya melati air. Tuh gimana sedang ini. Kalau ini melati Belanda. Sedangkan itu rumput yang itu namanya rumput Paris, cocok banget. Ada asoka, ada apa itu namanya ya, tanaman itu asoka ada 2 jenis kan, yang itu asoka itu yang asoka India atau Jepang kebalik ya, yang sama-sama semua. Anggur bisa dilihat Iya. kelihatan sudah berbuah ya, sedikit untuk latihan dan kemudian M4 ini untuk pembuatan kompos ya. Nanti campur molasenya itu dari gula merah yang dicairkan. Gula merah yang dicairkan. Ini tempatnya nanti dicampur M4 gula merah. Ini satu-satu aja. Terus ditambah ini bisa 10 sampai 50 kali lipat itu ya. Misalnya ini satu tutup ya ini udah 50 kali. Kalau misalnya 1 gelas ya semua ini bisa 50 gelas air. Bisa dicampur dengan apa tadi air cucian beras. Itu bisa gantinya molase ini karena harus mengandung karbohidrat. Dicampurkan di sana, dituang. Ya jangan banyak-banyak, sesuaikan aja karena 1 M4 ini bisa membuat kompos 1 ton. Jadi hemat sebenarnya. Di sekolah juga dilaksanakan itu di SDN 9. Kebetulan saya juga yang ngisi komposter itu, sana cukup banyak. Ada pertanyaan? Oke. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.